Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh beri tepuk tangan dulu, luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kalau melihat kita tampilannya agak berbeda hari ini, karena hari ini yang melayani adalah dari Komisi Pemuda dan Anak dari KPA. Jadi kaum muda di tempat ini, generasi penerus gereja ini, mereka ambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Dan Bapak Ibu siap untuk diberkati Tuhan, amin. Yang siap diberkati Tuhan boleh katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur tidak ada hari yang kami lalui tanpa penyertaan Tuhan. Terima kasih kami boleh ada hari ini di tempat ini, memuji meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati
Marilah kita bangkit berdiri kembali, nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, kami angkat tangan kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Yes, kami bersyukur Bapa. Kekudusan-Mu Bapa penuhi kami. Ya
bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan masih izinkan kami terhubung dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau telah hadir dan kami tahu kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang karena lawatan-Mu ada di atas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya hari ini, luar biasa, amin? Amin. Yang luar biasa boleh dong saya lihat Bapak Ibu kasih tos ke kiri dan kanannya, bilang Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita mau lebih bersuka cita, amin? Amin. Amin. Haleluya. Mari angkat pujian. Amin. Choir suaranya boleh. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya yuk. Dalam Tuhan saja kita menemukan sukacita ya, amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin, haleluya. Kita mau lebih bersemangat ya Bapak Ibu, boleh. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin. Berikan kekuatan. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bapak Ibu, kita mau lebih lagi terima lawatan dari Tuhan Yesus, amin. Boleh saya minta tepuk tangannya di atas kepala? Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari lebih lagi terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami
kita akan memberikan persembahan, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Kau berkati persembahan kami untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sebelumnya itu Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati Natal kita di GBI Ruko Geraha Niaga dapat memasukkannya kembali ke dalam amplop yang bertuliskan persembahan Natal. Terima kasih untuk itu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita teduhkan hati kita. Kita mau fokuskan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, untuk selalu berada di dekat-Mu ya Tuhan. Tuhan, layakan kami setiap hati kita untuk dapat masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Karena kami rindu untuk selalu berada di dekat-Mu ya Bapa. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi,
dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini anak-anak tunas remaja youth melayani kita, baik ibadah pertama, ibadah kedua maupun ibadah ketiga. Kita berdoa biar mereka terus dipakai Tuhan, menjadi anak muda yang terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang generasi Yesus. Nas Alkitab yang kita baca Matius 1 ayat 1 sampai 17. Tapi kita nggak baca karena ayatnya terlalu panjang. Kalau kita membaca Matius 1 ayat 1 sampai 17, menuliskan silsilah Yesus Kristus. Hal ini sangat penting mengingat bahwa penerima awal Injil Matius adalah orang-orang Yahudi yang sangat mementingkan sebuah asal-usul atau silsilah. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Injil Matius, itu dilatar belakangi dari kehidupan orang-orang Yahudi, orang Israel. Ya. Nah, mereka sangat begitu memperhatikan yang namanya asal-usul atau silsilah. Dalam Matius 1:17 terdapat dua istilah bahasa Yunani yang penting yang menjadi kata kunci dalam perikop ini. Yaitu yang pertama, yaitu kata silsilah. Yang kedua, kata memperanakan. Kita melihat yang pertama silsilah. Kata yang diterjemahkan sebagai silsilah dalam Matius 1 ayat 1 ya, itu dari kata Genesis. Kata ini berakar dari kata Yunani yaitu ginomai yang berarti menjadi atau lahir. Dalam konteks ini merujuk pada asal usul atau garis keturunan. Jadi ayat ini menunjukkan asal usul Yesus Kristus menurut garis keturunan yaitu silsilahnya. Jadi ayat ini menunjukkan asal usul dari Yesus Kristus menurut garis keturunan yaitu silsilahnya. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu juga mempunyai silsilah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus lahir dalam tradisi orang Yahudi. Kemudian kata memperanakan, kata yang diterjemahkan sebagai memperanakan yang berarti melahirkan atau menghasilkan keturunan. Kata ini digunakan beberapa kali dalam silsilah Matius 1:17 untuk menunjukkan hubungan antara seorang ayah dan anak. Jadi kata memperanakan ini menunjuk hubungan antara seorang ayah dan seorang anak. Jadi dua kata kunci dalam perikop ini, silsilah dan memperanakan, berkaitan dengan asal usul Yesus melalui garis keturunan keluarga. Jadi Bapak Ibu Tuhan, Tuhan Yesus juga memiliki garis keturunan keluarga. Jika dihubungkan dengan tema kita di atas,
yaitu generasi Yesus, adalah generasi yang dilahirkan dalam karya Kristus di atas kayu salib, yang menjadikan orang percaya sebagai anak-anak Allah. Saya ulangi Bapak Ibu Tuhan, jika dihubungkan dengan tema kita di atas, yaitu temanya generasi Yesus, jadi memiliki arti yaitu generasi yang dilahirkan dalam karya Kristus di atas kayu salib, yang menjadikan orang percaya sebagai anak-anak Allah. Oleh karya Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa, menjadikan orang percaya memiliki hidup yang baru melalui kelahiran baru dalam Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka kita memiliki hidup yang baru. Ya, memiliki hidup yang baru artinya apa? Kita sudah menjadi milik Yesus. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana kita hidup sebagai generasi Yesus? Atau generasi yang dilahirkan dari penebusan Kristus di kayu salib. Kita adalah generasi yang hidup, yang dilahirkan dari karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu, ini satu kenyataan. Jadi kita ini adalah generasi orang-orang yang hidup, yang dilahirkan dari penebusan Kristus di atas kayu salib. Yesus menebus kita dari orang berdosa di atas kayu salib, sehingga kita mendapatkan hidup yang baru. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita hidup sebagai generasi Yesus? Ada beberapa hal yang kita pelajari, Bapak Ibu. Yang pertama, generasi yang dipanggil untuk berbeda. Dalam 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam 1 Petrus ayat 2:9 diajarkan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih dan kudus. Jadi generasi Yesus bukanlah sekedar kumpulan orang-orang biasa. Perhatikan Bapak Ibu kata-kata ini. Generasi Yesus bukan sekedar kumpulan orang-orang biasa. Kita adalah bukan sekedar kumpulan orang-orang biasa. Kita adalah umat yang dipanggil untuk berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Kita adalah umat yang dipanggil untuk menjadi orang yang berbeda. Karena dikatakan, Dia yang telah memanggil kamu keluar. Siapa itu Dia? Yaitu Tuhan Yesus. Memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Waktu kita hidup di dalam dosa Bapak Ibu, kita ada dalam kegelapan. Tapi melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, maka kita dipanggil dari kegelapan menjadi hidup dalam terangnya yang ajaib. Ada satu perbedaan yang mencolok di sini Bapak Ibu. Makanya Tuhan inginkan kita bukan sebagai generasi kumpulan orang-orang biasa. Kita adalah umat yang dipanggil, yang berbeda dari kegelapan sekali lagi kepada terangnya yang ajaib. Dunia mungkin mengejar popularitas, kesuksesan duniawi, dan menikmati kenikmatan sesaat.
Namun generasi Yesus mengejar kekudusan, kebenaran, dan kemuliaan Allah. Sangat beda sekali Bapak Ibu. Dunia itu mengajarkan tentang popularitas. Siapa orang yang ingin populer Bapak Ibu? Semua orang ingin populer. Nggak usah jauh-jauh, sekarang orang bikin konten. Tujuan apa? Supaya jadi orang populer kan? Terkenal. Kesuksesan duniawi dan juga kita menikmati kesenangan duniawi yang sesaat. Namun generasi Yesus sekali lagi mengejar kekudusan, kebenaran, dan kemuliaan Allah. Kita diajar untuk mengejar kekudusan. Hidup kita semakin hari semakin diperbaharui menuju kepada yang Kristus mau. Mengejar kekudusan yang Tuhan mau. Hidup dalam kebenaran dan hidup untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kita lihat ilustrasi garam di antara pasir. Bapak Ibu tahu garam? Bapak Ibu tahu pasir? Ya, kalau kita nggak tahu kebangetan. Bapak Ibu. Bayangkan jika kita berada di sebuah pantai yang penuh dengan pasir putih. Di antara jutaan butiran pasir, tiba-tiba kita menemukan segenggam garam. Bukan segenggam berlian Bapak Ibu. Kalau segenggam berlian kita kaya raya. Ini kita menemukan segenggam garam. Secara fisik pasir dan garam mungkin terlihat mirip dari kejauhan. Tapi begitu kita mengecapnya, perbedaan itu terasa sangat jelas. Garam memiliki rasa yang sangat berbeda dibandingkan dengan pasir. Pernah coba Bapak Ibu? Kalau garam Bapak Ibu pasti coba. Ya, garam. Saya kalau tenggorokan saya mulai rasa gatel, nggak enak, saya buru-buru kumur air garam Bapak Ibu. Saya kasih air hangat, saya kumur sebelum tidur. Pagi-pagi saya lakukan hal yang sama. Itu menolong untuk tenggorokan saya. Coba Bapak Ibu kumur-kumur pasir. Pasti hasilnya berbeda. Ya. Garam memiliki rasa yang sangat berbeda dibandingkan dengan pasir. Demikian juga sebagai bagian dari generasi Yesus. Kita hidup di dunia yang penuh dengan butiran pasir. Orang-orang yang mengejar hal-hal duniawi. Kita bilang, Pak Pendeta gak ngerti nih. Kan kita masih di dunia. Tentunya kita hidup mengejar hal-hal duniawi. Hati-hati Bapak Ibu. Kita hidup di dunia. Tapi kita tidak boleh mengejar hal-hal duniawi. Saya ulangi Bapak Ibu, kita tinggal di dunia, memang kita masih tinggal di dunia. Masih tinggal di Jalan Haji Soleh, masih tinggal di Kemandoran 1, masih tinggal di Gang Engsun, masih tinggal di Green Garden, di Jalan Panjang. Masih di duniawi, tapi ingat ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan kita yang hadir hari ini. Tujuan hidup kita bukan di dunia. Dunia tempat transit kita. Tujuan hidup kita sungguh adalah kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu bersyukurlah kita jadi orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tinggal di dunia. Tapi kita gak boleh mengejar dunia. Karena tujuan kita bukan di dunia. Tujuan kita adalah masuk dalam kemuliaan kekal. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan. Tetapi kita sebagai garam dunia dipanggil untuk tampil berbeda. Bukan hanya dalam penampilan. Tetapi juga dalam rasa dan dampak kita terhadap lingkungan. Bapak Ibu, kalau kita menyadari kita ada generasi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam
apa yang Yesus mau buat hidup kita. Hidup kita ini mesti berdampak, Bapak Ibu. Berdampak. Jangan hanya untuk diri kita saja. Itu namanya egois. Berdampak, jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Meskipun saya katakan, meskipun kita tinggal di Japos, Jakarta pojok sekalipun, hidup kita mesti berdampak. Bapak Ibu, berdampak. Kita bersyukur gereja kita nih mau belajar berdampak. Buktinya setiap Rabu kita kasih makan gratis 300 sampai 400 orang. Ini gak gampang loh Bapak Ibu. Ada pengorbanan, tenaga, ibu-ibu masak, makanya tangannya pada sterek Bapak Ibu. Belum lagi kita mesti keluar dana, uang. Kan beras mesti dibayar, minyak mesti dibayar, sayur mesti dibayar. Tapi kita bersyukur ada orang-orang yang punya hati untuk mensupport gerakan ini, gerakan berbagi kasih. Sehingga kita jadi berkat buat orang banyak. Saya satu kali ikut, hati saya terenyuh. Ada seorang bapak bilang ini, bersyukur ya ada acara ini. Kita dikasih makan gratis. Dari pagi saya belum makan. Bayangin Bapak Ibu, ada bapak-bapak yang ibu-ibu udah hafal. Dia udah ngantri. Dia bungkus, dia taruh di tasnya. Dia ngantri lagi. Sebenarnya kan gak boleh. Tapi kita tutup mata lah. Kenapa? Mungkin keluarganya butuh makanan ini. Tidak ada yang lebih indah Bapak Ibu. Dalam hidup kita, kalau kita ini, hidup kita ini berdampak. Ada garam yang dirasakan. Ada terang yang dirasakan. Kita seharusnya menunjukkan kualitas berbeda yang menggarami hidup orang lain dengan kasih dan kebenaran Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh larut dalam arus dunia. Tuhan memilih kita bukan untuk menyatu dengan budaya dunia ini, tapi untuk menjadi terang dan garam di dalamnya. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, meskipun itu berarti kita berbeda dengan orang di sekitar kita. Hidup berani dalam kebenaran, dalam kekudusan. Bapak Ibu, siapa di sini yang suka makan ikan laut? Perhatikan Bapak Ibu, ikan laut itu ikan sehat. Ikan air tawar juga sehat Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ikan yang hidup dalam kadar garam yang tinggi di laut, tapi Bapak Ibu makan ikan laut tidak asin. Benar nggak? Tetap dia rasanya tawar. Kenapa? Itu menandakan ikan meskipun dia tinggal di laut, garamnya tinggi, tapi dia tetap menunjukkan dia bisa berbeda. Sama juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Kita tinggal di dunia yang penuh dengan banyak hal yang bisa kita alami, yang terjadi. Tapi kita diajar untuk bisa tampil beda. Tidak ikut arus dunia. Ikan yang ikut arus dunia adalah ikan yang mati. Ketika dia mati dia dibawa arus kemanapun arus mau. Tapi ikan yang hidup dia gak dibawa arus. Dia hidup, terus dia hidup. Bahkan dia bisa menerjang arus. Kita lihat yang kedua, apa generasi? Generasi Yesus atau Kristus. Generasi hidup di dalam kasih. Generasi Yesus adalah generasi yang menghasilkan kasih sejati. Yohanes 13, 34, 35 Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih adalah ciri khas dari generasi Yesus. Amin. Amin. Kasih adalah ciri khas dari generasi Yesus. Yesus bilang, orang akan tahu kamu murid Yesus kalau kita hidup saling mengasihi. Jelas ayat ini berkata,
Orang akan tahu kita adalah murid Kristus kalau kita ini bisa hidup saling mengasihi. Bukan saling menggigit. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling menghancurkan. Kasih adalah ciri khas dari generasi Yesus. Di tengah dunia yang dipenuhi kebencian, permusuhan, dan keegoisan. Kita dipanggil untuk hidup dengan kasih. Ini bukan hanya kasih yang bersifat emosi atau perasaan semata. Melainkan kasih yang berkorban, kasih yang tulus, dan kasih membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menunjukkan kasih Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Bapak Ibu, apakah kita sudah menunjukkan kasih Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kasih itu tuh tampak dalam cara kita memperlakukan keluarga, teman, bahkan orang yang tidak kita kenal? Kalau kasih kita memancar Bapak Ibu. Di keluarga, teman, bahkan orang yang nggak kita kenal. Kalau kasih kita memancar, orang akan melihat ada sesuatu yang berbeda dengan hidup kita. Kenapa? Karena ada kasih. Kasih itu memancar. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika. Namanya Joyce Meyer. Satu kali sama suaminya, dia pergi ke restoran yang cukup terkenal di Amerika. Dia ingin makan. Waiters, pelayannya, kaget lihat hamba Tuhan terkenal ini. Lalu ketika dia menyajikan makanan, ketika dia bawa, dia saking kagetnya, dia saking terkesimanya. Makanan itu jatuh kena jas yang baru. Seperti ke jas saya nih hari ini. Haleluya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Intermezzo aja gitu. Waduh Bapak Ibu. Si waiters itu gemeter. Kebetulan dia adalah pelayan baru. Kalau dilaporkan sama manajernya pasti dia dipecat. Tapi si hamba Tuhan berkata, it's okay, no problem. Udah tenang aja kamu, gak apa-apa. Saya mengerti. Lalu si suaminya yang jasnya kena itu, dia samperin manajernya. Dia berkata begini, Bapak jangan perlakukan dia, jangan apa-apakan dia. Kita tidak apa-apa. Bapak Ibu bayangkan. Lalu si pelayan itu berkata begini, saya gak sangka ya, hamba Tuhan ini ternyata praktek kasihnya terlihat dalam hidupnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, dia khotbah tentang kasih di televisi. Saat itu kalau dia maki-maki habis-habisan, bukankah berseberangan? Gak sesuai dengan apa yang dia khotbahkan dengan hidupnya sehari-hari. Tapi hari itu dia memancarkan kasih Kristus. Emang gak gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pikir khotbah itu enak. Ini kayak saya nih, khotbah ini gak gampang Bapak Ibu. Khotbah tuh bukan hanya sekedar pintar ngomong Bapak Ibu. Tapi khotbah itu adalah tindakan bukti nyata dalam hidup sehari-hari. Itu khotbah yang sesungguhnya. Gak gampang Bapak Ibu. Satu kali ada seorang terkenal dari ICC, namanya Franciscus ICC. Seorang tokoh terkenal dari gereja Katolik Bapak Ibu. Dia diundang pelayanan ke satu tempat. Ya, saya lupa dia diundang apa dia mengundang orang. Tapi satu kali dia diajak pergi ke jalan, ke pasar, ke lorong, kemana-mana, mana-mana. Oh ditanya, kenapa kok sih diajak seperti ini gitu kira-kira. Tahu gak Bapak Ibu, ternyata selama orang itu jalan ke pasar, ke lorong, itu sudah jadi khotbah kehidupan kita. Orang lihat dari hidup kita. Makanya kita harus berani tampil beda. Kita harus bisa hidup di dalam kasih. Gak gampang Bapak Ibu. Tapi itulah yang Yesus ajarkan buat kita. Yang ketiga,
Generasi yang diperlengkapi dengan Roh Kudus. Generasi Yesus bukan hanya dipanggil untuk berbeda dan hidup dalam kasih, tapi juga diperkuat oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus berjanji kepada murid-murid bahwa mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas mereka dan mereka menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak menjalani kehidupan rohani ini dengan kekuatan kita sendiri. Perhatikan Bapak Ibu. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak menjalani kehidupan rohani ini dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk membimbing, menguatkan dan memampukan kita. Generasi Yesus adalah generasi yang penuh dengan kuasa Roh Kudus yang membawa dampak dimanapun mereka berada. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, membawa kabar baik dan memperlihatkan kuasa Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu Tuhan. Jadi sebagai generasi, Yesus adalah generasi yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh penolong buat hidup kita. Dia akan membimbing kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, kita nggak ngerti, jangan takut, ada Roh Kudus. Dia bisa bimbing kita, dia bisa menolong kita. Kita jadi ngerti. Dari yang ente nyaho jadi nyaho. Itu Roh Kudus karyanya buat kita. Dia bimbing, dia tolong kita. Bukan itu saja, tapi dia juga memberi kita kekuatan waktu kita sedang punya masalah yang besar, masalah yang berat, yang kita rasa kita gak mampu. Ada Roh Kudus, dia menolong kita. Dia kasih kita kekuatan untuk kita bisa bertahan di masa-masa sulit. Bahkan memampukan kita untuk melewati berbagai macam badai kehidupan yang kita alami. Itu karya Roh Kudus atas hidup kita. Bapak Ibu, Roh Kudus tolong kita. Makanya kita rindu terus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan karuniakannya Roh Kudus. Bahkan hidup kita memancarkan buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada ilustrasi layang-layang dan angin. Saya dulu senang main layang-layang juga Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu pernah dengar nama layangan kuang-kuangan? Orang zaman dulu tahu, zaman sekarang nggak tahu. Layangan kuang-kuangan. Kenapa dibilang layangan kuang-kuangan? Karena ketika dia tarik naik angin dia bunyi. Wang, wang. Itu namanya layangan kuang-kuangan. Itu zaman saya masih remaja Bapak Ibu. Main layangan kuang-kuangan. Ya, bukan layang-layangan si kuangseng, bukan. Itu nama orang Bapak Ibu. Bayangkan sebuah layang-layang yang diterbangkan ke langit. Layang-layang itu tidak bisa terbang sendiri. Tanpa angin, ia tidak hanya akan jatuh ke tanah. Tapi saat angin bertiup kencang, layang-layang itu bisa terbang tinggi. Mengapung di udara dengan anggun. Mengapung di udara dengan anggun. Saya pernah bikin layangan dari botol. Botol Bapak Ibu. Gambar botol. Wih, layangan dari botol. Dan itu naik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada angin. Ya. Meskipun layang-layang memiliki bentuk dan desain yang baik, tanpa angin ia tidak bisa mencapai ketinggian yang diinginkan. Begitu juga dengan kita sebagai generasi Yesus. Kita mungkin memiliki talenta, kemampuan dan rencana. Tapi tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mencapai tujuan yang Allah tetapkan. Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus kita gak bisa mencapai tujuan yang Allah tetapkan. Roh Kudus adalah seperti angin yang memberi kita kuasa untuk terbang lebih tinggi. Menjadi hidup dengan kehendak Tuhan dan menjadi saksi yang efektif bagi dunia. Roh Kudus Bapak Ibu akan memampukan kita untuk mencapai tujuan yang Allah tetapkan. Allah tuh punya tujuan buat hidup kita Bapak Ibu. Untuk mencapai tujuan Allah kita gak mampu
dengan kekuatan sendiri. Kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita. Kita perlu Roh Kudus untuk kita masuk mencapai tujuan Allah dalam hidup ini. Kita bersyukur ya, ketika Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, Tuhan kirim Roh Kudus, Roh penolong. Sehingga kita gak ditinggal sendirian. Tapi ada Roh Kudus yang menolong hidup kita. Namanya dia Roh penolong, Roh penghibur. Bahkan Roh yang memimpin kita hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Biar kita mau diperlengkapi terus oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Yang keempat, generasi yang menantikan kedatangannya. Generasi Yesus adalah generasi yang tidak hanya hidup untuk saat ini, tapi juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Matius 24 ayat 42, Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Anak Manusia akan datang. Matius 24 ayat 42, mari kita baca sama-sama. Kelihatan gak ayatnya Bapak Ibu? Kelihatan? Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, sebab, ulang. Sebelah kanan suaranya lebih kecil, sebelah kiri lebih gede. Coba kita samakan volumenya. 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari yang mana Tuhanmu datang. Yesus kasih tahu kita mesti berjaga-jaga. Sebab kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang kembali untuk yang kedua kali. Tapi yang sudah pasti dia pasti datang. Karena apa? Yesus sudah berjanji, aku akan datang kembali. Membawa kamu di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Itu janji Tuhan kan, ada ayatnya Bapak Ibu. Dia berjanji akan datang. Dia pasti datang kembali, cuman kita nggak tahu kapan. Jadi Bapak Ibu, kita nggak usah pusingkan kapan Yesus mau datang. Ada orang coba kasih tahu tanggalnya, tahunnya. Udah pasti itu nggak benar. Karena orang nggak tahu kapan Yesus datang. Tugas kita adalah berjaga-jaga. Artinya kita selalu berjaga-jaga, siap untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebagai bagian dari generasi Yesus, kita harus selalu siap. Siap. Hidup kita harus mencerminkan iman yang teguh dan harapan yang pasti akan kedatangannya. Dunia ini hanya sementara. Ingat, dunia ini hanya sementara. Bahkan ada lagu mengatakan, dunia ini panggungnya sandiwara. Dan tujuan akhir kita adalah bersama Kristus untuk selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu, dunia ini hanya sementara. Dan tujuan akhir kita adalah bersama Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Itu tujuan kita. Bapak Ibu, jangan berpikir orang kalau udah mati habis perkara. Enggak. Ada akhirat, ada kekekalan. Kekekalan itu hanya dibagi dua, kekal di surga atau kekal di neraka. Tapi kita bersyukur kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jaminkan kita akan masuk dalam kekekalan. Kita akan masuk ke dalam kemuliaan yang Tuhan akan sediakan buat kita orang-orang yang percaya kepadanya. Karena tujuan akhir kita adalah bersama Kristus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang penginjil bernama D.L. Moody. Dwight L. Moody. Seorang penginjil terkenal. Satu kali ditanya sama jemaatnya, Bapak, seandainya minggu depan Yesus datang yang kedua kali, apa yang kita lakukan? Kalau Bapak Ibu dikasih tahu nih, minggu depan 6 Oktober Yesus datang, apa yang kita lakukan? Saya percaya kita semua berlomba-lomba hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Benar gak? Karena kita takut gak diangkat.
Kok kita tahu minggu depan Yesus mau datang? Pasti kita, yang kita pelit jadi nggak pelit. Yang malas jadi rajin. Karena dia tahu Yesus mau datangnya 2 kali. Tapi dia mau dijawabnya sebagai berikut. Kalau Yesus datang minggu depan buat saya tetap lakukan tugas saya. Kenapa? Karena bagi saya kapanpun Yesus datang, saya sudah siap. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hidup kita untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai generasi Yesus, kita menanti kedatangannya untuk yang kedua kali. Karena kita tahu tujuan akhir kita adalah bersama Kristus untuk selama-lamanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita sambut firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu lama. Ku mau sepertimu Yesus. Iya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Coba main di E. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu, jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Musik tolong agak lembut. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan? Oh, bagi Ibu yang ingin doakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan setiap tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu. Engkau tahu segala keberadaan kami masing-masing Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tangan-tangan yang diangkat. Jamah kami Tuhan. Tolong kami. Ampuni kalau kami bersalah.
Ampuni kalau kami bersalah Tuhan. Ampuni kalau kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami. Biar kami boleh hidup masuk dalam tujuan Allah yang Tuhan mau atas hidup kami. Tuhan, tolong setiap pergumulan kami. Kami imani, kami pulang di tempat ini, kami mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Mendapatkan kelepasan dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat, setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Bimbing kami setiap hari, tolong kami setiap hari. Berkati hidup kami Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha. Berkati kami dengan kesehatan dari Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit. Kami juga berdoa terus untuk pemulihan dari Ibu Silvi pasca operasinya. Demikian juga untuk Ibu Budiman. Tuhan tolong pasca operasi dari tulangnya yang patah. Kami berdoa untuk kesembuhan untuk Ricky Tuhan. Tuhan terus sembuhkan Ricky. Tuhan sembuhkan Jesslyn. Hanya Tuhan yang bisa berikan mujizat buat anak ini. Tolong Jesslyn, kasihani dia. Kami juga berdoa untuk Yosean. Biar mujizat demi mujizat Tuhan terus nyatakan buat Yosean. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Berkati negeri kami Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan pemimpin kami yang akan menggantikan presiden yang lama. Tuhan berkati presiden yang baru bersama wakil presiden Pak Prabowo bersama Pak Gibran. Tuhan beri hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan untuk memimpin Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi. Tuhan berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin bersama kabinetnya yang mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober yang nanti. Berkat-Mu ada buat pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Makasih Bapak, berkati lingkungan kami, berkati acara GBK setiap Rabu, nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Berkati di mana kami tinggal Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati dengan firman Tuhan, amin. Tim boleh mempersiapkan diri Bapak Ibu. Sebagaimana tadi saya informasikan, kita ibadah hari ini dilayani oleh tim Komisi Pemuda dan Anak. Dan hari ini boleh dibantu untuk mimbar. Dan hari ini teman-teman semua dan juga dari sekolah minggu dan youth akan memberikan satu persembahan untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tim KPA. Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan dulu buat tim KPA hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau
Tepuk tangan yang luar biasa, puji nama Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu saya dapat 2 love, Bapak Ibu dapat berapa? Oh, puji nama Tuhan. Terima kasih tim teman-teman dari Youth dan juga Sekolah Minggu, luar biasa. Dan Bapak Ibu, biarlah anak-anak muda di tempat ini, kaum muda di tempat ini terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan, amin. Dan kita akan, enggak apa-apa teman-teman boleh silakan duduk karena kita akan memberikan persembahan. Dan sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta. Tuhan Yesus memberkati, silakan petugas persembahan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 3 Oktober 2024. Pukul 5 pagi, link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 4 Oktober 2024 pukul 18.30 WIB di Ruko Geraha Niaga. Ibadah tunas remaja dan youth pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 6 Oktober 2024 disertai dengan perjamuan kudus. Akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11. Bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 25 September 2024 dengan dihadiri oleh 383 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Berita duka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Lau Chun Gyok, orang tua dari Bapak Reno, Bapak Martin, oma dari saudara Kevin Nathanael Martin dalam usia 71 tahun. Pada hari Senin 23 September 2024. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Selasa 24 September 2024 di TPU Petamburan. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Budiono Kusnadi dengan Gunati Fatmayani pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Mohon doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak kehidupan baru mereka. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Dalam rangka persiapan Natal, gereja telah mengeluarkan amplop persembahan Natal. Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal GBI Ruko Geraha Niaga dapat memasukkannya dalam amplop persembahan Natal yang sudah disediakan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Penang. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman dari KPA. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau memperhatikan hari ini kita seragamnya lucu-lucu ya Bapak Ibu ya.
Ya, Bapak Ibu ada yang tahu mereka jadi apa? Pakpoi. Tahu nggak? Minion. Ya, saya jadi apa nih? Gru ya. Jadi saya diminta jadi gru, mereka jadi minion, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami dari KPA tetap mengundang bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri, yang remaja, pemuda untuk bisa sama-sama join di ibadah kita di setiap hari Sabtu jam 3 sore di tempat ini. Ya, jadi Bapak Ibu tolong support kami dan terima kasih buat Bapak Ibu yang selalu mensupport kami. Demikian tambahan dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kita berdiri. Kita berikan tepuk tangan lagi buat anak-anak youth kita. Seluruh tim, baik pemusik, dari choir, dari dancer semuanya. Kita doakan supaya mereka jadi anak-anak remaja pemuda yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, diberkati masa depannya. Amin. Dan mereka boleh jadi terang, jadi garam dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Bapa di surga sudah berkati ibadah pertama kami di tempat ini. Nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan dan dibesarkan. Jangan ada seorang pun yang mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada buat kami semua yang hadir maupun yang melayani saat ini. Karena Engkau saja yang kami sembah, kami puja, kami besarkan, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, arahkan hatimu sekarang, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.